Cinta suami muda takkan padam drama. Ye Qinghuan bukanlah gadis biasa. Sejak kecil, ia hidup dalam bayang-bayang kehilangan. Ibunya diusir dari perusahaan keluarga oleh ayah dan ibu tirinya yang serakah. Setelah bertahun-tahun menahan perih, Ye Qinghuan berjanji ia akan merebut kembali apapun yang menjadi hak ibunya. Namun dunia bisnis bukan tempat bagi hati yang lembut. Ia tahu, satu-satunya cara untuk kembali ke puncak adalah melalui kekuasaan dan nama besar. Maka, dengan keberanian yang tak terduga, Ye Qinghuan membuat keputusan berani menikah dengan pria muda yang ia tahu mampu membantunya menaklukkan dunia yang pernah menghancurkannya. Pria itu adalah Lu Zheyan, pewaris muda yang dingin, tampan, dan dikenal dengan kecerdasannya di dunia bisnis. Semua orang mengira pernikahan mereka hanyalah kesepakatan. Tidak ada cinta, hanya tujuan, hanya ambisi. Tapi takdir selalu punya cara untuk mengubah hati manusia. Hari-hari bersama Lu Zheyan perlahan mengubah segalanya. Di balik sikap dinginnya, Ye Qinghuan menemukan seorang pria yang lembut, yang diam-diam memperhatikannya saat ia bekerja hingga larut malam, yang menyiapkan teh hangat tanpa kata, dan yang selalu berdiri di belakangnya saat dunia mencoba menjatuhkannya. Ye Qinghuan mulai goyah. Cinta yang seharusnya tak ada, mulai tumbuh di antara dinginnya strategi dan panasnya ambisi. Namun ketika cinta mulai bersemi, masa lalu datang menghantam. Keluarga Lu menolak Ye Qinghuan. Mereka menganggapnya wanita oportunis, hanya ingin harta dan kekuasaan. Di sisi lain, orang-orang dari masa lalunya datang menagih dendam dan rahasia lama keluarganya mulai terbuka satu persatu. Dalam badai pengkhianatan dan cinta, Ye Qinghuan hanya punya satu pilihan, percaya pada suaminya, atau kehilangan segalanya sekali lagi. Dan Lu Zheyan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, mengucapkan kata-kata yang membuat dunia Ye Qinghuan berhenti berputar. Aku tidak peduli siapa yang melawan kita. Cintaku padamu takkan pernah padam. Air mata jatuh, bukan karena sedih, tapi karena ia tahu, cinta sejati tak selalu datang di waktu yang tepat, tapi selalu datang pada hati yang berani. Mereka berdua berjuang bersama, membangun kembali perusahaan yang pernah dirampas, membuktikan bahwa cinta bukan kelemahan, melainkan kekuatan terbesar manusia. Dan di akhir kisah, ketika semua badai telah reda, Ye Qinghuan berdiri di balkon rumahnya, menatap matahari pagi dengan tangan Lu Zheyan menggenggam erat jemarinya. Cintanya yang dulu lahir dari rencana, kini menjadi takdir. Sebuah cinta yang muda, berani, dan takkan pernah padam. Telah melalui perjuangan panjang, Ye Qinghuan dan Lu Zheyan akhirnya berhasil merebut kembali perusahaan milik ibunya. Dunia pun melihat mereka sebagai pasangan muda yang sempurna, kuat, sukses, dan saling mencintai. Namun di balik senyum bahagia itu, sebuah bayangan lama perlahan kembali menghantui. Suatu malam, saat pesta perayaan kemenangan mereka, muncullah Mo Lixue, wanita cantik, elegan, dan berwibawa, mantan kekasih Lu Zheyan yang pernah menghilang tanpa jejak bertahun-tahun lalu. Ia kembali dengan alasan ingin bekerja sama secara profesional, tapi tatapan matanya pada Lu Zheyan mengandung sesuatu yang berbeda. Ye Qinghuan mencoba bersikap tenang, tapi hatinya mulai diliputi keraguan. Setiap senyum Mo Lixue, setiap kata manisnya pada Zheyan, terasa seperti jarum yang menusuk pelan-pelan ke dalam dadanya. Aku percaya padamu, ucap Ye Qinghuan pada Zheyan malam itu, menatap matanya dengan lembut. Tapi kadang, kepercayaan juga bisa rapuh kalau tak dijaga. Lu Zheyan hanya menggenggam tangannya dan berbisik, Qinghuan, aku takkan pernah memilih siapapun selain kamu. Apapun yang terjadi, ingat itu. Namun hidup tidak sesederhana kata-kata cinta. Rangkaian insiden misterius mulai terjadi di perusahaan mereka, data bocor, proyek gagal, dan nama Qinghuan mulai diseret dalam skandal yang tidak ia lakukan. Semua bukti mengarah padanya, seolah-olah seseorang dengan sengaja menjebaknya. Dan di balik semua itu, Mo Lixue tersenyum dalam diam. Qinghuan mulai kehilangan kepercayaan diri, bahkan pada cinta mereka. Ia takut menjadi beban bagi Zheyan. Ia mulai menjauh,
lebih banyak diam, lebih sering bekerja sendirian di malam hari. Zeyan merasakan jarak itu, tapi tak tahu bagaimana menariknya kembali. Suatu malam hujan deras, Zeyan menemukannya di kantor, duduk di depan jendela dengan mata sembab, menatap lampu-lampu kota. "Kau bilang cintamu takkan padam." Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. "Tapi bagaimana jika api itu mulai redup karena aku terlalu lemah untuk menjaganya?" Zeyan mendekat, memeluknya dari belakang. "King Huan, dengar aku. Cinta itu bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang siapa yang tak pernah menyerah. Dan aku tak akan pernah menyerah padamu." Air mata King Huan jatuh lagi, kali ini bukan karena sedih, tapi karena ia merasakan cinta yang sesungguhnya. Cinta yang bertahan meski dikhianati, diuji, dan diombang-ambingkan oleh dunia. Dengan keyakinan baru, mereka bersama-sama membongkar konspirasi itu. Ternyata Mo Lixue bekerja sama dengan Dewan Lama perusahaan, berusaha menjatuhkan King Huan dan merebut kekuasaan dari tangan mereka. Namun pada akhirnya, kejujuran dan cinta mengalahkan tipu daya. Lu Zeyan berani mengorbankan posisinya, menyerahkan seluruh sahamnya hanya agar kebenaran terbuka dan nama Ye King Huan bersih kembali. Cinta mereka menjadi bukti bahwa tidak ada kekuasaan, uang, atau masa lalu yang bisa memadamkan api hati yang tulus. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan setelah badai berlalu, Lu Zeyan berlutut di hadapan istrinya, menggenggam tangan yang pernah gemetar karena takut kehilangan. 3 tahun telah berlalu sejak badai terakhir mengguncang hidup Ye King Huan dan Lu Zeyan. Kini, mereka hidup damai di sebuah rumah besar di pinggiran kota, dikelilingi taman bunga yang selalu mekar setiap musim semi. Perusahaan mereka kembali stabil. Nama Ye King Huan kini dikenal bukan sebagai istri Lu Zeyan, tapi sebagai wanita kuat yang membangun kerajaan bisnis dari abu kehancuran. Namun, di balik kesuksesan itu, ada satu hal yang masih menjadi luka kecil di hatinya, mereka belum dikaruniai seorang anak. Setiap malam, ketika hujan turun, Ye King Huan sering menatap langit dan berbisik pelan. "Tuhan, kalau cinta kami sudah cukup kuat untuk bertahan dari semua badai, berikanlah kami keajaiban kecil untuk melengkapinya." Lu Zeyan tahu, ia tak bisa menjanjikan segalanya. Tapi ia selalu berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya setiap kali kesedihan itu datang. "King Huan," katanya lembut suatu malam, "kita tidak butuh apapun untuk membuat cinta kita sempurna. Karena bagiku, kamu sudah cukup menjadi seluruh hidupku." Namun takdir kembali mengetuk pintu mereka. Suatu hari, saat Ye King Huan pergi meninjau panti asuhan tempat mereka biasa berdonasi, ia bertemu dengan seorang anak laki-laki berumur 6 tahun bernama Xiao Chen. Anak itu pendiam, bermata jernih, tapi di matanya tersimpan luka yang dalam. Ketika Ye King Huan mencoba tersenyum padanya, anak itu berkata dengan suara kecil, "Bibi, aku tahu ibu kandungku dulu juga bernama Ye King Huan." Kata-kata itu membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Nama itu bukan kebetulan. Dan dari situ, kisah cinta mereka kembali diuji, tapi kali ini bukan oleh kebencian, melainkan oleh masa lalu yang terlupakan. Lu Zeyan menyelidiki dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Xiao Chen ternyata anak dari adik tiri Ye King Huan, yang telah meninggal dalam kecelakaan misterius bertahun-tahun lalu. Tak ada keluarga yang mau merawatnya, dan kini anak itu membawa darah yang sama, darah yang dulu menghancurkan keluarganya. Namun, Ye King Huan tak peduli. Ia menatap anak itu dengan mata berkaca-kaca dan berkata, "Dulu keluargaku menghancurkan banyak hal. Aku tidak mau menjadi seperti mereka. Aku ingin menyembuhkan, bukan membalas." Dengan hati penuh kasih, Ye King Huan dan Lu Zeyan memutuskan untuk mengangkat Xiao Chen menjadi anak mereka sendiri. Tapi keputusan itu membuat keluarga besar Lu kembali menentang. Mereka menganggap anak itu kutukan masa lalu. Badai kembali datang, kali ini bukan dari luar, tapi dari dalam keluarga sendiri. Lu Zeyan berdiri di hadapan keluarganya dan berkata tegas, "Aku tidak butuh restu dari siapapun. Ye King Huan adalah istriku,
Xiao Chen adalah anak kami. Dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Hari itu, di tengah hujan deras yang mengguyur halaman rumah mereka, Ye Qinghuan melihat Zeyan berdiri memeluk anak kecil itu erat-erat. Air mata mengalir di pipinya, bercampur dengan tetesan hujan. Ia mendekat, menggenggam tangan suaminya, lalu menatap anak kecil itu dengan senyum yang hangat. Mulai hari ini, kita bukan hanya suami istri, tapi juga keluarga. Dan di bawah hujan itu, 3 hati yang pernah hancur kini bersatu menjadi satu. Cinta yang dulu lahir dari ambisi kini menjelma menjadi kasih yang abadi, cinta yang tidak hanya milik 2 orang, tapi milik sebuah keluarga baru. Saat malam turun, Ye Qinghuan menatap langit yang bersih setelah hujan reda. Aku dulu meminta keajaiban kecil, bisiknya. Dan Tuhan memberikannya dalam bentuk seorang anak.